Sudah makan semuanya? Coba lihat kanan kirinya. Kalau belum, sekarang saya ajak makan. Kita makan firman Tuhan ya. Coba lirik sebelah kanan kirinya gini, kamu makan firmannya seminggu sekali atau tiap hari sambil kedipin satu mata terus melet. Amin semuanya. Siap kita terima kebenaran firman Tuhan, amin. Kita berdoa. Bapa, kasih-Mu melebihi segala hal yang kami pikirkan dalam hidup kami. Siang hari ini, anugerah Tuhan tercurah atas setiap kami, buat kami mengerti firman-Mu, kebenaran-Mu, isi hati-Mu. Kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kalau lihat perkembangan dunia sekarang ya Bapak Ibu, dunia sedang menuju seperti firman Tuhan katakan. Bukan kepada hal-hal yang baik, ya kan? Barusan berita, Bapak Ibu ikutin beritanya, ada satu negara yang bangkrut karena terlilit banyak hutang. Dan kedepannya Bapak Ibu, keadaan juga tidak semakin baik. Tapi yang saya percaya adalah akan terjadi tuaian jiwa besar-besaran, katakan amin. Alkitab sudah menyebut bahwa tuaian itu banyak tapi pekerja sedikit. Nah, sekarang kalau dikatakan pekerja berarti tanggung jawab itu ada pada siapa? Gereja Tuhan, saya dan saudara. Coba tepuk pundaknya sendiri, ini tanggung jawab saya juga. Mau saudara jadi pekerja untuk mengambil bagian dalam tuaian besar jiwa-jiwa buat Tuhan? Amin. Hari ini saya mengambil tema kelimpahan tanpa batas. Dan saya akan spesifikkan kepada apa yang terjadi dalam komunitas kita, apa yang Tuhan tuntun di dalam pemuritan. Tapi sebelumnya saya ingin cerita satu hal di mana ketika saya mempersiapkan ini, saya mengalami terlebih dahulu kelimpahan yang Tuhan berikan buat hidup saya. Minggu lalu saya kebetulan ada tugas pelayanan ke Tanjung Pinang. Saya biasanya tuh ikut schedule kapal paling pagi Bapak Ibu, sekitar jam 8 dan sekitar setengah 7 atau jam 7 saya udah diantar sama istri saya, nyampe di sana. Kebetulan hari Minggu kemarin itu bertepatan dengan hari besar dari saudara-saudara kita Muslim, jadi pelabuhan ditutup untuk jangka yang lebih panjang, bukanya agak lama. Jadi ketika saya turun di situ ada beberapa orang sudah berkumpul, loh kok tutup? Oh iya nanti bukanya jam 8. Wow, jam 8 berarti schedule kapal pertama pasti sudah lewat. Saya tanya lagi, kapal pertama jam berapa? Katanya sih jam 9. Jam 9 ibadah di Tanjung Pinang jam 10. Berarti kemungkinan besar akan terlambat. Saya udah hubungin dulu Pak Oni untuk antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi saya tetap yakin bahwa saya akan melayani ke sana. Kemudian singkat cerita, saya sama istri tuh ngobrol dulu. Aduh ya udah kita cari kopi dulu lah. Nah, Pelabuhan Punggur itu begitu kan nggak boleh balik tuh, nggak boleh balik arah kan. Kita pikir depan-depan ada kedai kopi yang buka itu. Ternyata pada tutup semuanya dan kita terlanjur lurus. Setelah itu tidak ada lagi kanan kiri kedai kopi, saudara. Mau nggak mau kami terus saja sampai akhirnya ketemu salah satu toko roti, saya sebut aja namanya Sunbread. Kami nongkrong di situ. Jadi ngopi, setelah itu saya bilang sama istri saya, karena saya bawa anak saya pertama, yang 3 anak termasuk yang paling kecil saya tinggal di rumah. Nanti kalau dia bangun rewel gimana ya? Saya bilang udah istri saya pilih pulang aja, nanti saya pesan Grab aja. Baru ngomong begitu kepikiran lagi, jangan-jangan Grabnya pada nggak jalan juga. Nanti lebih repot lagi nih, pasti lebih terlambat lagi. Nah kemudian ya udah saya minuman saya cepat habisin, saya langsung minta antar ke pelabuhan kembali. Nah begitu dibuka, itu antrian untuk orang beli tiket itu udah panjangnya minta ampun saudara. Kayak saudara pernah main ular naga panjangnya bukan kepalang, itu kan panjang banget saudara. Lagi di antri begitu, saya ketemu dengan teman dari gereja lain yang kan pelayanan juga ke Tanjung Pinang. Kemudian kami sempat ngobrol, tapi tiba-tiba saudara, saya lagi gandeng anak saya yang pertama, kayak ada gini loh,
kayak ada sesuatu yang mendorong saya untuk pindah antrian di antrian sebelahnya. Karena ada dua counter tiket. Nah, ya udah saya ngikut aja ke sebelah sini, sementara saya masih ngobrol sama teman saya. Ternyata yang rombongan ini saudara, bagian depan itu adalah pemimpinnya dan sebenarnya ini adalah satu grup. Jadi saya pikir satu-satu yang beli, ternyata pemimpin yang grupnya itu di depan. Begitu pemimpin yang paling depan udah dapat tiketnya, tiba-tiba bagian depan saya hilang semua. Wah, tiba-tiba langsung saya di depan konternya. Langsung saya beli cepat-cepat karena udah bilang cepat, yang mau naik kapal pertama cepat. Wah, saya sama anak saya pertama lari langsung ketemu teman saya yang tadi ngobrol nyangkut. Loh, kok udah cepet? Saya bilang, hidup itu harus sat-set masih. Wah, padahal pertolongan Tuhan. Langsung dia masih tinggal, saya udah turun, saya naik kapal, pas kapalnya jalan, sekitar jam 9 jalan, perkiraan memang terlambat sampai Tanjung Pinang. Baru jalan 5 menit, kapalnya berhenti, cukup lama, ada 5 menitan mungkin. Anak saya tanya, Dedi, kok udah berhenti? Udah nyampe ya? Tanjung Pinang men, 5 menit udah nyampe, ngebut banget kapalnya. Tapi mungkin lagi ngisi bahan bakar atau apa, saya nggak tahu. Kemudian jalan lagi dan saya tetap koordinasi sama Pak Oni di Tanjung Pinang. Yang menjadi amazing buat saya adalah, sampai di Tanjung Pinang, itu saya lihat jam, itu jam 9:44 saudara. Angin waktu itu cukup kenceng. Mungkin Tuhan kirim angin untuk dorong kapalnya. Oh itu sok-sok ngeroh saudara. Secara natural aja saudara, mungkin terdorong angin, sehingga kapalnya bisa berjalan lebih cepat, nyampe sana lebih cepat. Saya kapal berlabuh, kemudian saya cepat-cepat jalan dan nunggu yang jemput. Yang jemput pun kira pasti 10:15 baru nyampe lah. Tapi sebelum itu tetap saya telepon, saya udah mau bersandar. Hah cepat sekali Pak, perkiraan saya 10 lewat udah baru nyandar ini. Tapi akhirnya 9:56 saya ketemu dengan yang jemput. Perjalanan cerita, wah kok cepet Pak ya, saya juga nggak tahu bisa cepet begitu. Nah setelah itu nyampe di gereja, ibadah jam 10 harusnya. Tapi waktu itu sampai gereja jam 10:15, ibadah belum mulai, ternyata bagian media ada gangguan. Ternyata diolor-olor sama Tuhan. Sampai akhirnya 10:20 kami baru mulai ibadah, smooth sekali dan itulah, mungkin ini cerita seperti cerita biasa kebetulan, tapi buat saya yang waktu itu sedang berpikir, yang sedang ada di arena pertandingannya, saya berpikir, saya bergumul, Tuhan Engkau yang berkuasa atas waktu dan apapun yang terjadi saya percaya Tuhan beri yang terbaik. Sampai akhirnya saya ngalamin sendiri, ini salah satu secuil aja kebaikan yang Tuhan kasih dalam perjalanan pelayanan. Nah saya percaya Bapak Ibu, setiap kita itu punya keunikan masing-masing pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya akan mengawali kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini tentu saudara tadi pun di akhir media ICM News sudah disebutkan juga. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah waktu di mana Tuhan Yesus menjelang dia akan naik ke surga bersama dengan murid-murid. Ratusan murid ada di situ, paling tidak ada 500 pasang mata menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sebelum ayat ini Tuhan berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, kuasa di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah. Ini adalah sesuatu yang penting. Nah ketika saya baca ayat ini mungkin berkali-kali saya baca, saya coba bahasa ininya mengerami atau merenungkan kembali. Apa sih yang terjadi sebenarnya di ayat ini, apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Nah ternyata saudara, waktu saya renungkan, waktu kita melakukan ayat ini, berarti sebenarnya ini adalah satu perintah yang sangat penting, karena itu adalah detik-detik terakhir
Tuhan ada di muka bumi secara fisik ya. Jadi dia kembali ke surga dan tahu nggak saudara, ketika mungkin kita di rumah punya pengalaman, ada orang-orang yang kita kasih, mungkin orang tua, ketika hendak meninggalkan kita, mungkin nggak usah meninggal dunia lah, mungkin pergi ke kota lain dalam jangka waktu yang lama. Tentu ada pesan-pesan yang penting, bukan? Kira-kira apa Bapak Ibu pesan-pesannya? Jangan lupa mandi, itu nggak penting ya. Jangan lupa mandi, gosok gigi, itu nggak penting. Paling apa? Ingat ya, cek kompor, cek air. Biasanya gitu-gitu kan ya ibu-ibu ya. Biasanya lebih tajam yang begituan. Nah, berarti pesan yang diberikan adalah pesan yang penting. Demikian juga waktu Tuhan hendak naik ke surga. Ini pesan sangat penting, katakan sangat penting. Dan Tuhan mau kita ada di dalam pekerjaan ini, atau ini adalah proyeknya Bapa. Berarti kita diajak bekerja sama. Nah saudara, kalau saudara seorang pebisnis, ketika mengajak kerjasama dengan orang lain, tentu harapan saudara adalah keuntungan, baik diri sendiri maupun juga partnernya. Ada yang kita kerjasama pengen partnernya rugi aja, terus kemudian kita aja yang untung. Saya pikir pasti ada win-win sama-sama untung ya. Nah, Bapa di sorga, Tuhan kita itu juga pebisnis ulung. Makanya kalau dia memerintahkan ini, dia mau bekerja sama dengan kita, dia pasti memberikan keuntungan buat kita. Kasih tahu kanan kirinya, aku juga mau untung. Tapi kadang-kadang kita keuntungannya yang kita pikir yang lain. Nah hari ini ada satu hal yang Tuhan ingin bukakan buat kita bahwa selain Tuhan memberikan perintah ini, sebenarnya Tuhan juga sudah menyediakan segala sesuatunya. Nah Bapak Ibu, lihat gambar ini. Ini anak usia berapa menurut Bapak Ibu? Taksirannya aja, 50 tahun? Nggak mungkin. Wajahnya masih imut, kayak yang khotbah. Kalau yang khotbah imutnya hitam mutlak. Kalau ini imutnya imut cute. Nah, ini waktu ngangkat beban, kira-kira kuat atau enggak Bapak Ibu? Yang udah lihat gambarnya pasti bilang kuat gitu kan. Karena gambar berikutnya memang ini. Wah, yang tadinya kan tipis saudara. Sekarang bebannya lebih berat, lebih tebal. Dan dia kuat. Nah saya percaya kalau Bapa di sorga memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, dia tahu bahwa saya dan saudara mampu dan kemampuan itu dia yang kasih. Amin. Baik, yang pertama Bapak Ibu. Waktu baca ayat ini ada satu kata perintah. Jadi bukan pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, aku jadi orang Kristen kalau begitu aku nggak maulah ngelakuin ayat ini. Nggak boleh. Ini harus sama-sama kita kerjakan. Katakan sama-sama. Kita kerjakan. Perintahnya apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kata yang saya warnai merah, semua bangsa muridku. Ini adalah sesuatu perintah yang luar biasa saudara. Saya kasih kisah saya dulu. Supaya nanti Bapak Ibu bisa menyambungkan. Satu kali dalam hidup saya itu pernah ada kisah yang menurut saya cukup dramatis, tapi membuat hubungan saya dan Tuhan romantis. Wah, apa lagi kata-kata ini ya. Jadi gini, satu kali ada seorang ayah, itu bilang sama saya, Ananto, aku mau ke Jakarta. Mungkin dalam jangka waktu yang lama, di Batam, itu ada satu anakku yang masih remaja. Tolong aku titip ya. Dahi saya mulai berkernyit. Maksudnya apa? Tolong urusin sekolah dia dan juga nanti gimana dia makan. Makin berkernyit saya. Apa maksud Bapak ini? Enak betul. Yang buat kamu, yang suruh tanggung jawab aku. Tapi waktu itu kejadiannya saya belum menikah. Jadi si bapak ini sampaikan kepada saya seperti itu.
Saya itu karena memang dari awal saya melayani anak ini dan kemudian memang ada beban untuk melayani anak ini, saudara. Saya nggak bisa menolak mentah-mentah. Kemudian saya pikir cara, lah kalau dia sekolah ya kan pasti biaya sekolahnya. Nah kalau dia makan, saya pikir masa tiap hari saya masak buat dia. Saya harus, oh ini repot. Saya juga ibaratnya single ya masih pengen bebas, pengen melayani ke sana sini. Masa jadi udah kayak bapak rumah tangga, masak tiap hari buat dia. Saya pikir gimana caranya ya? Saya punya ide. Saya hubungin pengelola kantin. Saya bilang begini, Bu, tolong nanti anak ini dikasih makan aja di kantin. Cuman saya sanggupnya sehari cuma 2 kali. Makan normalnya sehari berapa kali Bapak Ibu? Yakin, Bapak Ibu 4 kali loh. Waktu mau tidur masih, ayo ngaku. Saya bilang gini, saya cuma punya budget untuk 2 kali makan. Tapi budgetnya sekali makan pun nggak besar, saya cuma sanggupnya sekian. Jadi tolong anak ini makan aja di sini, bebas makan apa aja, yang penting nggak ngelewatin budget. Nanti akhir bulan atau awal bulan saya yang bayar. Ya udah deal, jalan saudara berapa tahun. Akhirnya anak itu sampai lulus sekolah dan sebagainya, puji Tuhan terlewati. Sembari dalam rentangan waktu yang nggak sama, tapi nggak jauh beda. Tiba-tiba ada satu ayah lagi datang kepada saya, persis mirip kayak begini. Dia bilang gini, dia juga mau ke Jakarta. Aku mau ke Jakarta ya, mungkin aku nggak balik lagi ke Batam. Tapi aku udah ruwet lah pikiranku, nggak ngerti caranya. Mau gimana nyelesain masalahku. Tapi aku minta tolong sama kamu, titip anakku. Sekolahnya kamu awasin. Saya pikir suruh bayarin sekolahnya. Ternyata maksudnya kalau ada kesulitan di sekolahnya, pelajaran-pelajaran apa, disuruh merhatiin saya. Tapi soal makan ya kalau kamu punya ada, kasih aja. Kalau enggak juga enggak apa-apa karena masih ada keluarga yang lain di sini. Apa yang terjadi saudara dari hal ini? 2 ayah ini siapa? Orang biasa. Dia kasih perintah ke saya. Dan dengan kasih karunia Tuhan tentunya, saya bisa melayani mereka. Tapi setelah ibadah ini, tolong Bapak Ibu jangan hubungin saya ya. Ananto, tolong titip anak saya ya. Sekolahnya, makanya sampai dia menikah nanti, tolong kamu yang ngurus. Saya akan buka yayasan sebentar lagi Bapak Ibu ya. Enggak. Akhirnya dengan singkat cerita saudara, ini terlewati dan sekarang ada pemulihan-pemulihan di antara mereka. 2 anak ini sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan, 2-duanya pemain musik saudara. Tadi ada ibu dulu yang ibu kantin dulu, ada hadir di ibadah 1, manggut-manggut begini. Karena mereka saksinya saudara. Nah, 2 bapak ini manusia biasa nyuruh saya melakukan tugas ini. Dan saya disanggupkan Tuhan untuk melakukannya. Sekarang ayat ini, siapa yang merintah? Ayat ini oleh bapak-bapak gereja sering dinamakan sebagai amanat agung. Amanat agung itu karena yang memberi perintah itu adalah Sang Maha Agung. Jadi saudara, kalau Bapa Sorgawi, kalau Tuhan menyuruh kita memuridkan bangsa-bangsa, berarti apa? Tuhan juga memberikan kemampuan buat saya dan saudara. Katakan amin. Yang tadi aja Bapak ini gak kasih modal apapun loh. Coba kalau dia waktu, Ananto, tolong yang titip anak saya, buka cek. Nih nolnya kamu tulis sendiri. Kan enak saudara, ya kan? Tulis angka 9 di depannya, nolnya, angka belakangnya tulis sendiri. Wah, enak kan saudara? Ini gak kasih modal apa-apa, tiba-tiba langsung aja dijorokin begitu. Saya bilang saya lakukan semampu saya dan puji Tuhan. Sekarang kita lihat ayat ini. Apa yang Bapak Surgawi perintahkan buat kita. Jadikan semua bangsa muridku. Wow. Kadang-kadang gini ya saudara, yang saya warnain hijau ini dulu.
Kita kadang-kadang langsung praktekin di sini, baptislah mereka, tapi mereka nggak dimuridin dulu, nggak dikasih pengertian. Udah pokoknya kamu harus percaya Yesus, kok cemplungin aja. Nah, setelah baptis karena nggak dimuridin, setelah baptis pun balik lagi ke kehidupan yang lama. Nah makanya di sini pentingnya kita menyadari kelimpahan-kelimpahan tanpa batas dari Tuhan di dalam pemuridan, saudara. Yang pertama kata semua bangsa. Bangsa itu waktu saya cari artinya di dalam bangsa itu ada apa? Suku atau kaum, bahasa, budaya. Berarti apa singkatnya? Semua orang. Semua orang siapa? Istri saudara orang bukan? Iya dong. Pak, kalau malam dia menjelma menjadi monster, Pak. Dia bukan orang lagi. Itu jangan, kasihan. Anak tetangga, anak saudara, tetangga saudara, siapapun, mereka adalah orang bukan? Mereka manusia bukan? Nah, Tuhan perintahkan, berarti semua orang, semua suku, semua bahasa, semua budaya, jadikan murid Kristus. Yang menjadi penghalang atau batasan buat kita untuk kita bisa menerima semua orang. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan di sini. Kalau mungkin Bapak Ibu menemukan yang lain silahkan, tapi saya menemukan di sini yang saya warnai merah. Biasanya pernah dikecewakan, disakiti atau salah ajaran. Saya ini kan produk kue lapis. Maksudnya saya hitam, istri saya putih. Artinya kami beda suku dan waktu kami menikah, saya harus melewati pagar beton, pagar besi, pagar betis, pagar batu bata, pagar batako. Artinya nggak gampang saudara, untuk menerobos yang beda suku. Untuk menerima yang beda suku, itu nggak gampang, kadang ada pengalaman. Nah satu kali saya ngobrol sama istri saya, kenapa sih almarhum papa mertua dulu ya, kok nggak rela kayaknya kamu menikah dengan orang selain Chinese? Ternyata ada pengalaman, pernah melihat anak saudara-saudara yang lain itu menikah dengan selain suku Chinese, itu ditelantarin, ditinggalin gitu aja. Jadi itulah yang mengakibatkan apa? Seperti trauma, kecewa, sakit hati. Akhirnya dia mungkin berpikir, beliau waktu itu berpikir, jangan sampai ini terjadi kepada anakku. Kadang batasan itu saudara, itu terjadi dalam hidup kita. Kita yang satu gereja, coba saudara, kadang aja ada yang masih alergi dengan suku-suku yang lain. Wah, kalau itu ada di HCM, ayo copot, tinggalin. Amin? Buang jauh-jauh. Amin? Kemarin di camp ada terobosan. Yang pikir, anak saya harus nikah dengan satu suku. Ternyata apa saudara? Ternyata itu batasan-batasan. Dan puji Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan terobosi. Sampai ya saya menikah orang Jawa dengan Tionghoa, sampai akhirnya berikut-berikutnya tuh ada yang nyusul-nyusul saudara. Setelah kami, banyak tuh yang ikut. Jadi untung anak saya enggak ini, belang-belang. Kulitnya sih ikut maminya, gantengnya ikut bapaknya, iya cowok. Kalau ya cewek pasti cantiknya ikut maminya. Nah saudara, ada juga ajaran yang salah. Tadi, trauma tadi, rasa sakit, kecewa. Yang enggak dialamin si anak, yang ngalamin orang tuanya. Tapi apa? Diajarkan ke anaknya. Akhirnya anaknya apa? Mulai pasang jarak. Oh kalau suku ini enggak boleh, suku ini enggak boleh. Padahal gini saudara, Tuhan mau kasih keuntungan buat kita. Yang pertama itu, kapasitas hati buat bangsa-bangsa. Itu kita miliki. Amin. Coba tepuk dadanya, kapasitas hatiku harus untuk bangsa-bangsa. Amin. Coba angkat tangan saudara, bayangin ada bumi, ambil bumi itu, bangsa-bangsa ada di hatiku. Tuhan mau perbesar kapasitas hati saya dan saudara. Amin.
Nah, sebab itu saudara, ketika kita berhadapan dengan batasan-batasan ini, penghalang-penghalang ini, kita harus disembuhkan. Salah satu cara untuk kita bisa disembuhkan, nah kita masuk tadi, semua bangsa jadi murid Tuhan. Yang kedua, saudara, kita boleh tadi bangsa-bangsa jadi murid Tuhan. Yang kedua, kita masuk dalam prosesnya. Kalau kita menghadapi penghalang-penghalang tadi, saudara, kita mungkin masih ngerasa agak gimana dengan orang lain tertentu, atau mungkin kalau kita dengar bahasanya aja agak aneh. Dulu saya jujur saudara, ketika penatua mengutus saya untuk melayani ke Johor, ke Malaysia, itu saya dengar bahasanya agak aneh di telinga saya. Dan agak enggak terima, maksudnya susah dimengerti gitu loh. Tapi setelah beberapa kali saudara, ada teman dari sana juga ke sini, saya waktu kecelakaan ini, saya kan opnam di Johor, di Johor, operasi di sana, itu teman-teman di sana juga pada nengok. Di situ mulai lebur saudara. Yang tadinya agak aneh di telinga saya, sekarang kalau saya dengar berita-berita dalam bahasa negara mereka, itu saya malah seneng, agak malah menghibur, dan kadang-kadang ya ada lucu-lucunya gitu kan, karena ada kata-kata yang tubrukan. Tapi it's okay, kalau dulu agak gatel gitu, gak suka. Nah makanya kalau kita ngadepin batasan-batasan itu saudara, Tuhan perintahkan kita untuk memuridkan. Makanya di dalam pemuritan saudara, itu nanti kita akan banyak mengalami terobosan. Nah ternyata waktu camp kemarin, di camp pemuritan, ya ada cerita-cerita saudara. Ternyata memang ada beberapa, bahkan mungkin banyak jemaat juga belum familiar dengan istilah apa itu pemuritan. Nah dalam bahasa Yunani, murid itu matetes. Artinya apa? Orang yang diajar atau dilatih. Ternyata waktu kita masuk di dalam pemuritan, kita sebenarnya dilatih Tuhan untuk menjadi pengajar dan juga pelatih. Sebelum menjadi pengajar dan pelatih, kita diajar dan dilatih dulu. Amin. Matius 4 ayat 19 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan begini. Katanya kepada mereka, mari ikut aku. Pekerjaan kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi aku akan mengajar kalian untuk menjaring orang-orang supaya mereka menjadi pengikutku. Kata lain di terjemahan baru, di situ dikatakan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tapi di terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan aku akan mengajar kalian menjaring, menjangkau orang-orang supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu juga menjadi pengikut Kristus. Tapi ternyata ada prosesnya saudara. Enggak tiba-tiba langsung kita jadi penjala manusia. Terus mungkin senjata kita kayak Spider-Man, kena keluar jala gitu kan. Bukan begitu. Ada satu proses. Prosesnya di mana? Di pemuritan. Pak, apa sih pemuritan, Pak? Nah, kalau disimpelin saudara, sebenarnya pemuritan itu membangun pertemanan, persahabatan, ditambah keteladanan. Kenapa ditambah keteladanan Bapak Ibu? Di luar sana, itu banyak pertemanan yang hebat-hebat. Kadang lebih dari orang-orang gereja. Orang gereja, orang salah dikit aja, sekampung begini tahu semuanya. Ya enggak? Tapi kalau orang di luar sana, bisa loh nyimpen rahasia, temannya salah tetap disimpan, maksudnya enggak dikasih tahu ke banyak orang. Tapi kadang-kadang di gereja itu banyak yang bocor. Tapi jangan ketipu di sini dulu saudara. Sebenarnya semuanya itu tergantung respon kita. Katakanlah saya bikin salah, saya cerita sama satu orang, tiba-tiba sekampung ini dengar. Sebenarnya kalau kita mau berespon, itu tergantung respon hati kita aja. Nah seringkali kita langsung menganggap, langsung kita kecewa. Kita nggak bisa terima. Nah di luar sana banyak persahabatan yang luar biasa, yang mantap-mantap. Tapi apa? Ya gitu, nggak ada ujung pangkalnya. Cuman ngumpul-ngumpul, apain lagi? Ya dan ini dan itu. Terus gosipin orang, kadang-kadang bikin kejahatan, bikin tindakan asusila dan sebagainya. Pertemanannya banyak hebat di sana. Tapi di dalam pemuritan ditambah yang namanya keteladanan.
Pak, gimana mau jadi teladan Pak, hidup saya aja masih kayak begini. Bukankah kita semuanya, termasuk saya, berangkat dari sesuatu yang tidak baik, dan Tuhan ubahkan sehingga itu menjadi contoh, menjadi teladan. Saya dulu juga bukan orang yang berani tampil di depan begini, saudara. Saya dulu juga nggak pernah membayangkan punya pernikahan seperti apa. Orang minderan, gimana mau memutuskan untuk menikah. Tapi ketika diubahkan Tuhan lewat pembapaan, akhirnya saya punya banyak hal yang dipulihkan. Nah setelah itu sekarang apa yang terjadi? Apa yang dulu saya nggak punya dan Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, sekarang saya bisa bersaksi kepada orang-orang yang mau menikah atau bahkan pasangan-pasangan muda yang baru menikah, yang mau punya anak dan sebagainya. Kami bisa bersaksi. Nah kenapa keteladanan penting? Yaitu itu yang membedakan saudara. Kalau di luar sana kadang istilahnya begini loh. Aku mau cari orang yang menerima aku apa adanya. Saya mau beritahu, setan itu paling pintar nerima orang. Ya enggak? Caranya paling mantap. Godaannya paling dahsyat. Rasanya paling nikmat. Dikasih semua. Sini. Lai. Sini. Come to papa. Setan selalu buka tangan buat kita, terima kita apa adanya. Tapi ujungnya kita diinjak, dihancurin. Makanya perlu keteladanan perubahan hidup. Supaya kita nggak kejebak saudara. Saya belajar dari salah seorang anak murid saya juga saudara. Dia dulu ketika menghadapi segala sesuatunya itu dengan emosi saudara. Itu bertahun-tahun, dari 2006 saya ketemu dia, dan ada banyak kisah yang saya lihat dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia belajar untuk terus menyerahkan hidupnya sama Tuhan, diubah, dan sekarang banyak berubah saudara. Dulu semuanya dihadapi dengan emosi saudara. Bahkan dengan siapapun ya, berhadapan dengan siapapun dengan emosi. Saya saksikan dikit, waktu main futsal aja saudara, dia bisa sobek bajunya sendiri. Jadi Hulk saudara. Tapi waktu masuk di dalam pemuritan saudara, saya lihat responnya baik. Sampai hari ini saya ngelihat, saya kagum karya Tuhan dalam hidup dia. Dia pun jadi teladan. Artinya gini, kalau dulu dia yang emosian aja, sekarang diubahkan Tuhan, jadi lebih baik. Nah kalau saya punya latar belakang bukan emosian, masa saya juga saya akan kebalikannya dari dia. Kan enggak gitu juga, saya justru belajar dari dia. Luar biasa Tuhan. Sampai beberapa orang pun yang ada di sekitar dia juga ngomong sama saya, kok bisa dia berubah ya? Ya Tuhan yang ngubah, tapi lewat respon dia. Makanya di dalam pemuritan saudara kita akan belajar, ada banyak hal-hal yang luar biasa, ada kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan berikan. Kapasitas hati kita itu akan ditambah-tambahkan. Katakan amin. Coba senggol kanan kirinya. Ayo siap-siap masuk di dalam pemuritan. Yang berikutnya tadi ya, ini keuntungan yang kedua. Tuhan kasih cuan kan, waktu kita kerjasama sama Tuhan, Tuhan kasih cuan. Yang pertama Tuhan kasih kapasitas hati kita, bukan kapasitas hati yang kecil, tapi untuk bangsa-bangsa. Yang kedua, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kepada kesudahan zaman. Loh ini yang jamin yang punya kuasa di sorga dan di bumi loh saudara. Kalau saudara misalkan dari tempat ini, saudara tiba-tiba ditelepon oleh Pak Kapolri misalkan, Pak Teddy, minggu depan Bapak tolong ke Jakarta, kita akan meeting di tempat ini gitu. Pasti Bapak Ibu Saudara, Pak Teddy dengan PD. Karena apa? Yang ngundang? Yang punya kuasa saudara. Mungkin waktu di jalan, di pas mau naik pesawat pun udah nggak nginjak tanah itu saudara. Aku diundang ini loh, diundang ini. Udah di awang-awang. Karena yang ngundang orang yang berpengaruh. Nah ini saudara, bukan cuman diundang
Ayo memuridkan bangsa-bangsa. Tapi apa? Perjalanannya disertai. Coba waktu diundang, terus Pak Kapolrinya datang, sekalian bareng jalan sama Pak Teddy. Itu Pak Teddy udah orang semua hormat semua itu kan, ya kan? Nah kita yang menyertai, yang punya jagat raya saudara. Kita disertai. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus disertai? Ada ayat bilang gini, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan kira bahwa kalau kita disertai berarti wah ini kewajiban Tuhan ini. Bukan, karena dia tahu tanpa Tuhan kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat tuh perumpamannya, Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Halo, saudara, dunia yang ada di hadapan kita sekarang ini, di awal tadi saya katakan makin lama keadaannya juga nggak akan semakin baik. Kita nggak tahu, tapi kita juga jangan prediksi, jangan sampai ketakutan seperti waduh sampai nggak terkontrol, sampai akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Memang kedepannya ada masa-masa sukar, tapi lihat penyertaan Tuhan itu akan terus berlaku atas saya dan saudara. Amin. Jadi ketika kita ada di dalam pemuritan, di dalam pelayanan, jangan heran kalau ada orang yang benci sama kita atau nggak suka. Tuhan Yesus saja nggak pernah bikin kesalahan, nggak pernah bikin dosa, tetap aja ada orang nggak suka sama dia. Lah kita siapa? Kita jangan kegeeran dong. Saya udah sempurna nih, semua orang harus suka sama saya. Siapa bilang? Kemarin aja waktu kita mau bikin kegiatan sosial aja saudara, ada bisik-bisik di telinga saya, ada orang asumsi negatif juga. Jadi apapun yang kita kerjakan, jangan heran kalau ada orang membenci, nggak suka sama kita, bahkan ada orang yang mengecewakan kita. Kita harus siap, katakan siap. Jangan jadi gereja Tuhan yang manja. Baru kecewa, baru ditegur dikit, aduh nggak enak ya ngomongnya, keras. Di Alkitab dicatat, karena Yesus ngomong cukup keras, beberapa orang mengundurkan diri untuk nggak jadi muridnya lagi. Makanya kita harus siap diri saudara, amin. Kita disertai Tuhan. Mungkin nggak sekedar di pelayanan, saudara bisnis, saudara di pernikahan saudara. Apa saudara sedang berjalan? Perjalanan apa yang sedang saudara alami dalam bisnismu? Perjalanan seperti apa yang kau alami dalam pernikahanmu? Saya percaya Tuhan menyertai. Bukankah ini sebuah keuntungan yang luar biasa dalam hidup kita? Kapasitas hati kita diperbesar dan kita disertai sampai akhir zaman. Satu kali penatua itu mengutus saya pelayanan misi saudara di Mentengah. Selama 3 bulan saya tinggal di sana. Itu awal-awal dulu kita merintis pelayanan di sana. Kalau sekarang ada sekolah, ada gereja, itu sudah ada perkembangan. Dulu awal-awal itu baru satu gedung kecil dan di sana pun masih ada kolaborasi dengan gereja dari Jakarta, mengutus juga utusan misi ke sana. 3 bulan saya di sana, hari pertama saudara, saya nyampe itu sore, kemudian ya tentu malamnya tidur, tapi karena malam pertama itu saya harus adaptasi. Biasanya tidur di Batam ya tinggal tidur aja nggak mikir sekeliling. Karena ini di tengah hutan, begitu tidur saya mikir, ini nanti tiba-tiba ada gajah datang, nggak mungkin lah ya gajah, harimau. Tapi waktu malam itu saya dengar ada suara-suara. Saya pikir apa ini? Saya jadi asumsi kan saudara, jangan-jangan. Saya udah siapin golok saudara. Ini kalau yang datang hewan tebas, kalau yang datang orang ya perang nih. Wah. Karena ya kita nggak ngerti lingkungan, saya belum benar-benar masih buta, belum kenal lingkungan sama sekali. Paginya benar, saya pikir ini pasti ada ular ini. Paginya pas mandi saudara, lagi masuk kamar mandi, tiba-tiba dari atap, toeng, ular turun saudara. Saya langsung cepat-cepat keluar, saya ambil senapan angin. Kan modelnya dulu kalau mungkin siapa yang staf-staf misi di sana tahu, ini dinding kemudian ada kayak
seng yang gini-gini tapi yang fiber, yang tembus pandang. Nah ular itu ada di tengah-tengahnya itu saudara. Dia lagi bergoyang-goyang situ kan. Sambil senapan angin, saya sudah kerahkan kemampuan saya sebagai seorang sniper. Saya tembak, das itu. Nggak kena saudara, malah dia pergi. Itu yang bikin saya jadi makin pusing saudara. Ini ular kemana? Jangan-jangan dia sembunyi di bawah tempat tidur saya. Malamnya saya nggak bisa tidur lagi saudara. Ternyata saudara, ularnya itu pagi-pagi benar, nggak tahu dia sembunyi di mana. Saya tidur tetap berjaga-jaga. Besok paginya ular itu keluar dari kamar, keluar begitu. Waktu itu ada sabit yang bentuknya seperti celurit, saudara. Saya lempar gitu, jaraknya mungkin dari sini sama Pak Awis itu. Saya lempar begini, itu bisa kepala ular ketancap di tengah-tengahnya, saudara. Cak, sakti juga saya. Saya baru tahu. Langsung 2 teman saya yang dari Jakarta datang, wah itu benar-benar mereka canggih saudara. Langsung dipegang ekornya, banting-banting, tarik, tampung ke pohon, langsung dibakar saudara. Karena konon katanya harus dimusnahkan dengan dibakar, supaya teman-temannya nggak datang. Wah itu luar biasa. Nah di hari pertama, di besoknya saudara, itu ada warga yang meninggal di situ. Ada seorang ibu sakit mah 10 hari, dia nggak makan dan sampai akhirnya meninggal. Waktu itu penduduk di situ itu belum ada diajar, belum ada edukasi untuk memperlakukan jenazah seperti apa. Jadi jenazah cuma dibiarin gitu aja di rumahnya saudara. Jadi saya sama 2 teman saya mikir ini mau diapain ini? Wah kita datang ke sini untuk melayani loh. Kita bukan hanya berpangku tangan lihat, enggak kita harus bergerak. Akhirnya kita datengin sang suami, Pak gini Pak ya. Nanti kita tanam aja jenazahnya ini, ditanam. Bahasanya memang di situ, kita tanam aja di situ, tapi kita harus cari peti. Akhirnya kami bertiga pergi ke hutan cari papan saudara. Dapat kayu-kayu, akhirnya kita bikin papan. Saya gergaji, orang-orang di situ cuma ngeliatin aja melotot, bikin apa itu mungkin. Sampai akhirnya saudara petinya jadi, terus akhirnya kita sewa pong-pong untuk pergi ke daerah lain, karena bukan di situ untuk nanam jenazah. Untuk menguburkan, baru di tempat lain itu saudara kita gali. Baru nyampe ke lutut, air keluar. Bzz, aduh nggak mungkin. Nanti ngambang-ngambang dia punya peti kan. Pindah agak ke dalam, gali lagi, udah agak dalam nih. Udah celak, udah segini, udah sambil kasih minum, udah cukup lama saudara itu. Tiba-tiba air keluar lagi. Terus ini udah air langsung dimampetin aja, udah pakai tanah liat. Udah mau nggak mau kita mau geser sampai berapa meter, pokoknya tanam aja di situ. Singkat cerita saudara, 3 bulan saya lewatin di situ. Dan saya melihat penyertaan Tuhan. Waktu kita mau bersentuhan dengan jiwa, ini kan bicara misi yang di luar sana saudara. Tapi pelayanan misi itu jangan pikir harus selalu di pulau-pulau yang terpencil sana. Sekarang pelayanan misi, sekarang Tuhan buka kok kepada setiap kita. Ada di mana? Halo tetangga. Kanan kiri, depan belakang. Apakah kita pernah berpikir mau menyampaikan kabar baik kepada mereka? Apakah kita pernah berpikir mau, ya dalam tanda kutip, mau memuridkan mereka? Semua bangsa saudara, siapapun itu termasuk tetanggamu. Apakah kita pernah berpikir ini waktunya saya harus memuridkan mereka? Saya sama istri sampai hari ini ada satu pergumulan ya sayangnya. Tetangga kami itu kalau parkir mobil, dulu kan agak jarang penghuninya. Jadi setiap kali mobil kami masuk, set enak aja. Sekarang harus bergumul saudara. Ngek, berapa arah. Ada tetangga yang ngomporin. Komplain aja. Kayak gini ini komplain aja udah. Saya belajar ini, jangan dulu. Jangan, sabar. Karena kalau saya buru-buru, orang Amsal bilang apa? Dalam buru-buru terdapat banyak kesalahan. Lebih baik saya ngatur dulu ritme hati saya. Saya mau mengasihi mereka dulu, itu yang paling penting. Terus setiap yang tentu ini agak menjengkelkan juga saudara. Setiap kali di depan rumah saya sama istri saya kayak, halo Pak, ya kami saling bertegur sapa.
kami saling ngunjungin istri saya kalau punya masakan, antar ke depan, ke mana-mana. Pokoknya dia belajar juga untuk berbagi saudara. Sampai sekarang, belum berubah tuh. Mereka masih tetap parkir yang sembarangan. Kadang saya baru nyampe ini, tiba-tiba mobilnya set di depan mobil saya. Ini kalau saya keluar, harus keluar dadakan begitu, kan sangat mengganggu. Tapi saya belajar apa? Sabar. Karena saya dapat kelimpahan kasih dari Tuhan, makanya saya bisa sabar. Kadang-kadang kita pakai ini kita kan, ini gitu. Akhirnya apa? Yang terjadi apa? Berantem sama tetangga, saudara. Terus nggak rukunan sama tetangga. Enak nggak hidup kayak gitu? Nggak enak. Kita mau jadi saksi gimana? Di gereja kita haleluya, haleluya, di sini halilintar, lempar sana. Nah, pelayanan misi bukan dari sana. Pemuritan nggak harus sampai ke ujung-ujung dunia sana, saudara. Di sekitarmu itu ada bangsa-bangsa, amin. Mau nggak kita mau bergerak? Dari hal yang simpel, saudara. Pak susah pak tetangga, coba aja. Kita juga nggak nyangka kok, nggak nyangka kayak begitu. Kita lagi ya di depan rumah, lagi bersih-bersih tetangga lewat juga, gitu aja nggak nyapa. Tapi kita belajar nyapa. Anak saya, Jehuda Odikega, anak saya juga saya ajarin, nak bermain aja sama teman-teman di sini. Kemudian ya tularin aja apa yang kamu dapetin diajarin di rumah, Dedi Mami ajarin, ya udah tularin aja. Kadang-kadang teman-teman di sekitarnya tuh keceplosan bahasa-bahasa yang nggak benar, saudara. Anak-anak saya ikutan juga kadang-kadang, keracunan dia. Tapi ya itulah anak-anak, saudara. Ya saya tinggal ini aja poles, betulin, kasih pengertian. Nah satu kali, saudara, anak saya itu pulang, tangannya tuh berdarah semua. Dua-duanya tuh, istri saya sampai kaget. Sempat emosi juga ya waktu itu ya, kenapa ini, perbuatan siapa ini, gitu kan. Terus kita tanya baik-baik, kok kenapa, kok tangannya kenapa itu? Dicakar Cece yang di sana itu, kok habis digebuk-gebukin sama bantal, habis itu dicakar-cakar, kerasukan ya dia, enggak lah. Terus anak saya cerita, berdarah semuanya. Saya cuma wanti-wanti aja, jangan sampai ini dibales gitu kan. Saya tanya, kok bales enggak? Terus dia bilang apa? Kan Dedi udah ajarin, sama wanita itu nggak boleh kasar. Haleluya. Tapi endingnya, kalau dia cowok, kok hantam balik itu. Nah ini dia yang perlu disembuhin. Nah. Jangan kebablasan. Jadi kita bisa juga, saudara, belajar. Oke, di gereja ini coba lihat kanan kiri saudara. Udah kenal atau belum? Saya yakin ada yang belum kenal. Tadi malam di ibadah IG, jarak cuman berapa kursi, coba saya tanya, udah kenal belum? Padahal anak remaja harusnya lebih gampang kan, saudara? Begitu kenalan, suka ngopi di mana, gitu kan? Ini anak remaja, saya tanya, udah kenal belum? Belum. Ya kenalan lah, akhirnya saya kasih waktu untuk kenalan, saudara. Nah, kita yang ada dalam satu gedung ini, sebelum kita bergerak memuridkan bangsa-bangsa, latihannya di sini dulu, saudara. Kita mau latihan luas, kita mau ngomong sama orang, kita yang tadinya mungkin gak bisa ngomong, jarang ngomong, sekarang belajar ngomong. Kemarin tuh Pak Roy kasih contoh yang bagus loh, saudara. Ibadah 7:30, Pak Roy datang jam 7 ya Pak, kayak. Nah itu langsung jemaat disamperin semuanya, salamin, ngobrol. Nah coba kita praktekin, kita tuh jangan individualis, saudara. Pulang ibadah keluar gitu aja. Coba sekarang setelah ibadah, lirik dulu ini. Siapa yang bisa diajak ngobrol nih? Siapa yang belum kenal? Cuman ya motivasinya jangan siapa tahu dapat cuan ini. Enggak gitu, saudara. Jangan gitu. Motivasinya adalah kita mau belajar membangun hubungan. Relationship. Ada fellowship, nah kemudian masuk ke discipleship. Latihannya di kita dulu, saudara. Amin. Nah kalau kita tahu bahwa Sang Empunya kuasa di sorga dan bumi itu menyertai kita, maka sekarang gini yuk, saya dorong kita semuanya melakukan ini, saudara. Seperti yang Paulus katakan, Kolose 1 ayat 28, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca ayat ini dan kita siap untuk mempraktekannya, saudara.
1, 2, iya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi setiap kita ketemu dengan orang, biarlah kisah Kristus yang sudah memulihkan kita, membebaskan kita, itu yang kita ceritakan. Amin. Bawa semua orang kepada kesempurnaan akan Kristus. Dan kita dilatih di dalam pemuridan. Sebab itu saudara-saudara jemaat ICM yang belum punya pemurid, belajar untuk cari informasi. Sekarang tanya PKS siapapun, siapa yang bisa belajar. Yang tadinya nggak suka bertegur sapa, ayo belajar. Karena ini perintah, pergilah, jadikanlah perintah, bukan pilihan. Maka kita juga harus belajar memperlengkapi diri. Yang tadinya nggak suka ngomong dengan orang, ayo belajar ngomong. Orang nanti Pak kalau ngomong sama orang biasanya orang ini suka nyakitin saya, itu mantapnya. Kita sedang dilatih. Ya, kalau semua baik-baik sama kita, kapan kita dewasanya? Justru ketika kita berhadapan dengan orang yang mengecewakan kita, nyakitin kita, nusuk kita dari belakang, itu mantapnya, katakan itu mantapnya. Amin. Kita sedang dilatih. Ada kelimpahan tanpa batas dari Tuhan, melimpah atas setiap kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.